Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rizky Aulia Akbar, STMS, selaku dosen pengampu yang telah memberikan kami waktu untuk memaparkan materi ini. Sebelumnya, izin perkenalkan, nama saya Siska Hadianti, selaku moderator, dan juga ada anggota itu ada Hamdi, Teguh, dan Siti Komariah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Materi pertama akan dibacakan oleh Siti. Saya persilakan kepada Siti. Yang pertama, ada pengertian mengelola proyek. Mengelola proyek ialah salah satu tata cara dalam mengelola sumber penghasilan yang penting untuk menyelesaikan proyek dari awal sampai selesainya proyek tersebut. Mengelola proyek dapat dipakai pada jenis proyek apapun dan dipakai secara luas untuk menyelesaikan proyek yang besar dan kompleks. Mengelola proyek merupakan kunci keberhasilan dalam melaksanakan dan menyelesaikan suatu proyek yang telah ditugaskan. Fokus utama mengelola proyek adalah pencapaian semua tujuan akhir proyek dengan segala batasan yang ada, waktu dan dana yang tersedia. Pada perencanaan pembuatan proyek, sebuah sistem diperlukan berbagai macam komponen yang terlibat di dalamnya. Lalu ada pentingnya mengelola proyek. Ada tingkat kegagalan yang sangat tinggi di antara proyek sistem informasi. Di hampir setiap organisasi, proyek sistem informasi memerlukan banyak waktu dan uang untuk diimplementasikan daripada yang diantisipasi atau sistem yang telah selesai tidak berjalan dengan baik. Bila sistem informasi tidak memenuhi harapan atau biaya yang harus dikeluarkan, perusahaan mungkin tidak menyadari adanya keuntungan dari investasi sistem informasinya, dan sistem mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah yang menjadi tujuannya. Pengembangan sistem baru harus dikelola dan diatur dengan hati-hati, dan cara pelaksanaan proyek kemungkinan merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi hasilnya. Itulah mengapa penting untuk memiliki pengetahuan tentang pengelolaan proyek sistem informasi dan alasan mengapa mereka berhasil atau gagal. Lalu ada sasaran manajemen proyek. Sebuah proyek adalah rangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan bisnis yang spesifik. Proyek sistem informasi mencangkup pengembangan sistem informasi baru, peningkatan sistem yang ada, dan peningkatan atau pergantian infrastruktur teknologi informasi perusahaan atau IT. Pengelolaan proyek mengarah pada penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk mencapai target tertentu sesuai batasan anggaran dan waktu yang ditentukan. Lalu ada proyek macet dan kegagalan sistem. Seberapa parah proyek dikelola, rata-rata proyek sektor swasta diremehkan setengahnya dalam anggaran dan waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan sistem yang lengkap yang dijanjikan dalam rencana sistem. Banyak proyek dikirim dengan fungsionalitas yang hilang. Sebuah proyek pengembangan sistem tanpa manajemen yang tepat kemungkinan besar akan mengalami konsekuensi ini. 1. Biaya yang jauh melebihi anggaran. 2. Selip tak terduga waktu. 3. Kinerja teknis yang kurang dari harapan. 4. Gagal mendapatkan manfaat yang diantisipasi. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Siti. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Teguh. Saya persilakan kepada Teguh. Oke, baik. Materi selanjutnya adalah tujuan mengelola proyek. Yang pertama ada menyelesaikan tepat waktu. Pada saat menyelesaikan sebuah proyek, waktu merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mengerjakannya. Salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan manajemen proyek adalah dengan memberikan keyakinan terhadap pelanggan terhadap waktu yang sudah ditentukan dalam menjalankan proyek. Yang kedua ada mengelola risiko. Dalam membangun sebuah proyek pasti tidak lepas dari trial and error. Ketika menyelesaikan proses yang dijalani pada proyek tersebut, tentunya ketika Anda salah atau lalai dalam mengerjakannya, pasti Anda akan mengganggu setiap pekerjaan Anda. Namun dengan Anda melakukan manajemen proyek, apapun yang Anda alami, baik kesalahan ataupun kelalaian yang terjadi pada pekerjaan Anda dapat mengatasinya pada saat risiko itu terjadi. Yang ketiga ada mengelola tim. Ketika menjalankan sebuah proyek,
kualitas sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan dalam melaksanakan proyek tersebut. Peran manajemen proyek ialah menggerakkan setiap anggotanya dengan tujuan agar dapat melakukan perannya dengan baik dan memiliki kemampuan dalam mengelola sebuah proyek yang dikerjakan. Yang keempat ada membuat perencanaan yang tepat. Dalam melakukan sebuah proyek, setiap manajemen proyek pasti akan mengarahkan pada perencanaan yang baik dan tepat. Perencanaan yang dimaksud adalah melakukan sebuah pekerjaan mencakup seluruh proses awal hingga akhir dengan memaksimalkan kualitas dan kapabilitas sehingga setiap rencana yang sudah dirancang sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang terakhir, yang kelima, ada menjaga anggaran. Anggaran merupakan kunci dalam membuat sebuah proyek. Dengan mengkaji setiap anggaran, maka akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin, tetapi dengan anggaran tersebut, manajemen proyek akan semaksimal mungkin untuk menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal. Next slide. Yang selanjutnya ada cara memilih proyek. Yang pertama ada struktur manajemen untuk proyek sistem informasi. Yang pertama ada senior manajemen, yang kedua ada middle manajemen, yang ketiga ada operational manajemen. Untuk penjelasannya di next slide, yang manajemen puncak atau top manajemen merupakan level paling atas dalam manajemen yang diisi oleh kalangan petinggi yang nantinya bertugas untuk menjalankan ilmu manajemen. Manajemen puncak terdiri dari orang-orang yang memiliki keterampilan konsep yang baik supaya bisa memimpin suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan untuk membangun tim kerja yang baik sehingga apa saja yang duduk di tingkat manajemen ini harus punya keterampilan memimpin. Baik tugas dan fungsi dari para manajer tingkat manajer atas ini sebagai berikut adalah yang pertama menentukan tujuan perusahaan atau proyek. Yang kedua ada membuat kerangka, rencana, dan kebijakan perusahaan. Yang ketiga mengorganisir kegiatan atau pekerjaan. Yang keempat ada mengumpulkan dan mengatur sumber daya. Yang kelima ada bertanggung jawab terhadap keberlangsungan perusahaan. Next. Manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah bertugas sebagai penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini pertama. Yang menjalankan profesi di bagian manajemen ini harus bertanggung jawab untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan manajer lain dan juga para karyawan yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Sehingga tugas dan tanggung jawab dari manajemen menengah mencakup banyak hal dan menyentuh semua bagian dalam perusahaan. Bentuk tugas dan fungsi dari manajemen ini antara lain yang pertama ada memahami semua tugas dan tanggung jawab serta tujuan perusahaan. Yang kedua, mengorganisir kegiatan di departemen atau divisi yang dipimpin oleh manajer yang bersangkutan. Yang ketiga, melakukan rekrutmen dan proses seleksi terhadap semua calon karyawan. Yang keempat, ada melakukan pengawasan terhadap kinerja dari karyawan. Yang kelima, melakukan kerjasama dengan divisi lain, upaya untuk memudahkan dan mempercepat pencapaian tujuan perusahaan dari manajemen puncak. Next. Manajemen lini atau first line management. Tingkat manajemen yang paling rendah adalah semua orang atau pihak yang berada di dalam tingkat ini akan menjalin kontak atau hubungan langsung dengan tenaga operasional. Sehingga pihak ini pula yang bisa mengetahui langsung kendala yang dihadapi para tenaga operasional saat kesulitan untuk mencapai target. Untuk bentuk dan fungsinya di antara lain adalah yang pertama, memahami sekaligus mempelajari masalah dan keluhan yang dialami dan disampaikan oleh tenaga operasional. Yang kedua, ada membantu dan memang bertugas untuk menciptakan suatu kondisi yang baik untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas dari tenaga operasional perusahaan. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang baik antara bawahan dengan atasan. Yang keempat, membantu manajemen menengah dalam merekrut karyawan dan membagi tugas atau menempatkan calon karyawan baru tersebut di bagian yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Teguh. Materi selanjutnya akan saya bacakan. Cara memilih proyek. Yang kedua, menghubungkan proyek sistem dengan rencana bisnis. Untuk mengidentifikasi proyek sistem informasi yang akan memberikan nilai bisnis yang paling banyak, organisasi perlu mengembangkan rencana sistem informasi yang mendukung keseluruhan rencana bisnis. Mereka dan di mana sistem strategis digabungkan ke dalam perencanaan tingkat atas. Rencana tersebut berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah pengembangan sistem atau tujuan rencana.
alasan, sistem, atau situasi saat ini. Perkembangan baru yang harus dipertimbangkan, strategi manajemen, rencana pelaksanaan, dan anggaran. Rencana tersebut berisi pernyataan tujuan perusahaan dan menentukan bagaimana teknologi informasi akan mendukung tercapainya tujuan tersebut. Laporan tersebut menunjukkan bagaimana tujuan umum dan akan dicapai oleh proyek sistem tertentu. Next. Ketiga, ada persyaratan informasi dan indikator kinerja utama. Untuk mengembangkan rencana sistem informasi yang efektif, organisasi harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai kebutuhan informasi jangka panjang dan jangka pendeknya. Pendekatan strategis terhadap persyaratan informasi, analisis strategis atau faktor keberhasilan kritis berpendapat bahwa persyaratan informasi organisasi ditentukan oleh sejumlah kecil indikator kinerja utama atau KPI manajer. KPI dibentuk oleh industri, perusahaan, manajer, dan lingkungan yang lebih luas. Misalnya, KPI untuk sebuah perusahaan mobil mungkin merupakan biaya produksi unit, biaya tenaga kerja, produktivitas pabrik, tingkat pengembalian dan tingkat kesalahan, survei pengenalan merek pelanggan, jadi peringkat kualitas daya, peringkat kepuasan kerja karyawan, dan biaya kesehatan. Sistem informasi baru harus berfokus pada penyediaan informasi yang membantu perusahaan memenuhi tujuan ini yang tersirat oleh indikator kinerja utama. Lalu yang keempat ada analisis portofolio. Setelah analisis strategis menentukan arah keseluruhan pengembangan sistem, analisis portofolio dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek sistem alternatif. Analisis portofolio persediaan semua proyek sistem informasi dan aset organisasi termasuk infrastruktur, kontrak outsourcing, dan lisensi. Portofolio investasi sistem informasi ini dapat digambarkan memiliki profil resiko dan manfaat tertentu bagi perusahaan yang serupa dengan portofolio keuangan. Lalu yang kelima ada model penilaian. Model penilaian berguna untuk memilih proyek di mana banyak kriteria harus dipertimbangkan. Ini memberikan bobot pada berbagai fitur sistem dan kemudian menghitung total bobotnya. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hamdi. Saya persilakan kepada Hamdi. Membangun nilai bisnis sistem informasi. Yang pertama, biaya dan manfaat sistem informasi. Manfaat sistem informasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat berwujud, yaitu dapat diukur dan diberi nilai moneter. Sedangkan manfaat tak berwujud, seperti layanan pelanggan yang lebih efisien atau pengambilan keputusan yang disempurnakan, tidak dapat segera diukur, namun dapat menyebabkan keuntungan yang dapat diukur dalam jangka panjang. Yang kedua, model harga pilihan real. Beberapa proyek sistem informasi sangat tidak pasti, terutama investasi di bidang infrastruktur TI. Aliran pendapatan masa depan mereka tidak jelas dan biaya di muka mereka tinggi. Jika infrastruktur yang ditingkatkan ini tersedia, organisasi akan memiliki kemampuan teknologi untuk merespon masalah dan peluang masa depan dengan lebih mudah. Meski biaya investasi ini bisa dihitung, tidak semua manfaat membuat investasi ini bisa terbentuk terlebih dahulu. Tetapi jika perusahaan menunggu beberapa tahun sampai potensi pendapatan menjadi lebih jelas, mungkin sudah terlambat untuk melakukan investasi infrastruktur. Dalam kasus seperti ini, para manajer mungkin mendapat keuntungan dari penggunaan model penempatan harga opsi nyata untuk mengevaluasi investasi teknologi informasi. Yang ketiga, keterbatasan model keuangan. Fokus tradisional pada aspek finansial dan teknis dari sistem informasi cenderung mengabaikan dimensi sosial dan organisasi dari sistem informasi yang dapat mempengaruhi biaya dan manfaat sebenarnya dari investasi. Banyak keputusan sistem informasi perusahaan investasi tidak mempertimbangkan secara memadai biaya dari gangguan organisasi yang diciptakan oleh sistem baru, seperti biaya untuk melatih pengguna akhir, dampak kurva belajar pengguna terhadap sistem baru terhadap produktivitas, atau kebutuhan manajer waktu untuk menghabiskan waktu mengawasi perubahan sistem baru yang terkait. Manfaat seperti keputusan yang lebih tepat waktu dari sistem baru atau peningkatan pembelajaran dan keahlian karyawan mungkin juga diabaikan dalam analis keuangan tradisional.
Next. Selanjutnya, mengelola risiko pada proyek. Yang pertama, dimensi risiko proyek. Sistem berbeda secara dramatis dalam ukuran, ruang lingkup, tingkat kerumitan, dan komponen organisasi dan teknis mereka. Beberapa proyek pengembangan sistem lebih mungkin menciptakan masalah yang telah kita gambarkan sebelumnya atau mengalami penundaan karena membawa tingkat risiko yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Tingkat risiko proyek dipengaruhi oleh ukuran proyek, struktur proyek, dan tingkat keahlian teknis dari staf sistem informasi dan tim proyek. Yang kedua, mengolah perubahan dan konsep implementasi. Untuk mengelola perubahan organisasi seputar pengenalan sistem informasi baru secara efektif, harus diperiksa proses pelaksanaannya. Implementasi mengacu pada semua aktivitas organisasi yang bekerja menuju adopsi, pengolahan, dan rutinitas inovasi seperti sistem informasi baru. Dalam proses implementasi, analis sistem adalah agen perubahan. Analis tidak hanya mengembangkan solusi teknis, namun juga mengubah konfigurasi, interaksi, aktivitas kerja, dan hubungan kekuasaan dari berbagai kelompok organisasi. Analis adalah katalisator untuk keseluruhan proses perubahan dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat menerima perubahan yang diciptakan oleh sistem baru. Peran pengguna akhir. Yang ketiga, peran pengguna akhir. Implementasi sistem umumnya mendapat manfaat dari keterlibatan pengguna dan dukungan manajemen tingkat tinggi. Partisipasi pengguna dalam perencanaan dan pengoperasian sistem informasi memiliki beberapa hasil positif. Yang pertama, jika pengguna sangat terlibat dalam perencanaan sistem, mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk membentuk sistem sesuai dengan prioritas dan persyaratan bisnis mereka, dan lebih banyak kesempatan untuk mengendalikan hasilnya. Yang kedua, mereka cenderung bereaksi positif terhadap sistem yang telah selesai karena mereka telah menjadikan peserta aktif dalam proses perubahan. Yang keempat, dukungan dan komitmen manajemen. Jika sebuah proyek sistem informasi memiliki dukungan dan komitmen manajemen di berbagai tingkatan, maka kemungkinan besar akan dirasakan secara positif oleh pengguna dan staf layanan informasi teknis. Kedua, kelompok akan percaya bahwa keikutsertaan mereka dalam proses pembangunan akan mendapat perhatian dan prioritas yang lebih tinggi. Yang kelima, mengontrol faktor risiko. Berbagai manajemen proyek, pengumpulan kebutuhan, dan metodologi perencanaan telah dikembangkan untuk kategori spesifik masalah implementasi. Strategi juga telah dirancang untuk memastikan bahwa pengguna memainkan peran yang tepat selama masa implementasi dan untuk mengelola proses perubahan organisasi. Tidak semua aspek proses implementasi dapat dengan mudah dikontrol atau direncanakan. Namun mengantisipasi kemungkinan masalah implementasi dan menerapkan strategi perbaikan yang tepat dapat meningkatkan peluang keberhasilan sistem. Selanjutnya, yang keenam, merancang untuk organisasi. Karena tujuan sistem baru adalah untuk memperbaiki kinerja organisasi, proyek sistem informasi harus secara eksplisit membahas cara-cara di mana organisasi akan berubah saat sistem baru dipasang, termasuk pemasangan internet, extranet, dan aplikasi web. Selain perubahan prosedural, transformasi fungsi pekerjaan, struktur organisasi, hubungan kekuasaan, dan lingkungan kerja harus direncanakan secara hati-hati. Area di mana user interface dengan sistem memerlukan perhatian khusus. Dengan kepekaan terhadap masalah ergonomi mengacu pada interaksi orang dan mesin di lingkungan kerja. Ini mempertimbangkan desain pekerjaan, masalah kesehatan, dan antarmuka pengguna sistem informasi akhir. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Hamdi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk kuisnya ada di Google Form. Nanti dikirim di WhatsApp grup. Terima kasih.